Saudaraku, Sang Terang yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang Terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Namun, bukan hanya itu, Sang Terang telah menjadikan kita anak-anak-Nya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terang-Nya dalam hidup sehari-hari. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dialah Sang Terang yang suci dan abadi. Amin. Damai dan kasih Kristus menerangimu. Dan menerangimu juga. Saat surya di puncak teriknya, saat terangnya paling terang, dan tak seorang pun mampu menatap karisma wajahnya. Aku hanya bisa menunduk ke tanah dan kulihat gelap bayangku sendiri. Saat menggerakkan badanku, gelapnya mengikuti gerakku, hitamnya mengikuti langkahku. Semakin ku berlari, ia terus menghampiri, tak jua ia ingin pergi. Gelap itu sirna saat teduh di bawah gelap lainnya. Sementara gerahku sirna, saat itu pula ku tak lagi melihat wajahnya. Saat malam tiba, saat ia terhalang bongkahan tanah bulat yang besar, di mana separuh bongkahan tanah itu tak dapat menatap wajahnya, aku mulai merindukannya. Aku menunggu hadirnya, ingin tahu rupa wajahnya, namun tak sanggup. Nyalanya menyilaukan penglihatanku. Aku hanya ingin melihat nyala kecilnya. Nyala yang dapat ku pandang meski gelap lebih besar menghadang. Sekadar ingin melihat matamu, sehingga aku tahu caramu memandang jiwaku. Saudaraku, meskipun Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, namun sungguh hidup kita masih jauh dari apa yang dikehendakinya. Kasih, pengampunan, kesabaran, kerelaan, kesetiaan seringkali kita abaikan. Karena itu, dengan merenungkan segala cacat celah kita,
marilah bersama memohon pengampunan kepada Tuhan. Setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan menerima anugerah pengampunannya. Efesus 3 ayat 7 sampai dengan 8 menyatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah bungkalismu, maju terus dan kibarkan panji-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti
Mari kita satu dalam doa. Kami mau menyambut sabda-Mu ya Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk mendengar suara Tuhan dengan jernih, untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam perkataan kami dan perbuatan kami mencerminkan kehendak Tuhan yang hidup. Amin. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14 menjadi pembacaan yang akan kita bahas bersama dalam ibadah hari ini. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabdanya dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, menjadi anak terang, itu yang menjadi tema dari ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru, dan begitu banyak hal yang bisa kita syukuri karena kita sudah melewati tahun 2020 dengan baik, dengan selamat. Banyak hal yang terjadi di dalam tahun yang lalu dan kita sungguh-sungguh tidak habis-habisnya mengucapkan syukur kita, mengungkapkan syukur kita karena semua bisa kita lewati dengan baik. Bapak Ibu Saudara, bukan suatu hal yang kebetulan ketika kita mengawali tahun ini dengan sebuah tema yang menarik, menjadi anak terang. Bapak Ibu, di tahun 2020 yang lalu, kita bisa mengatakan ya yang lalu sekarang ya, di tahun 2020 yang lalu ada banyak sekali peristiwa di mana kita melihat ternyata bisa ya masa depan itu begitu gelap. Kita begitu terkaget-kaget ya, terkejut sekali ketika melihat bahwa ada banyak sekali yang kita alami di tahun 2020 itu. Di bulan Februari ketika kita mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka kita akan menjalani masa prapaskah, kita melihat tidak disangka-sangka bahwa kita akan mengalami pandemi yang menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan sampai sekarang ya. Tidak ada terbayangkan bagi kita. Saya masih ingat bahwa sempat dibicarakan banyak hal untuk persiapan Paskah. Kamis Putih akan dikemas seperti apa, Jumat Agung akan dikemas seperti apa, lalu apakah Sabtu Sunyi akan dilakukan kegiatan yang seperti apa, Minggu Paskahnya bagaimana. Dan semua rencana itu harus dirombak. Semua rencana itu harus dirombak, diubah. Karena apa? Karena situasi yang tidak menentu, yang kita lihat gitu ya, yang kita alami saat itu.
Sampai pada akhirnya yang bisa kita lakukan hanyalah di dalam rangka masa prapaskah sampai dengan pasca itu secara onsite di gereja kita hanya bisa lakukan Rabu Abu, dikemas dengan sangat baik dan banyak yang hadir, sangat berkesan bagi saya sebab nuansanya cukup berbeda. Namun kemudian setelah itu saya masih ingat bahwa Pendeta Wisnu Sabtonugroho melayani, ya, kebaktian onsite kita yang terakhir di gereja itu dilayani oleh Pendeta Wisnu. Saya sendiri mengambil cuti karena saya sedang saat itu di hari Sabtu dan Minggu saya menjalani bina pranikah, pembinaan untuk pranikah. Kemudian minggu depannya kita memutuskan untuk tidak lagi melakukan ibadah secara onsite atau di gereja. Jadi kira-kira itu terakhir yang terbayang Bapak Ibu Saudara. Dan ketika memutuskan bergumul, berdiskusi tentang apa nih, kita mau gimana nih tentang pandemi ini, Presiden sudah mengeluarkan seperti ini, Weleri seperti apa, GKI seperti apa, ya, BPMS, BPMSW, BPMK bergumul. Saya masih ingat sekali itu hari Minggu, saya masih bina pranikah. Hari Senin, pendeta-pendeta dalam lingkup Klasi Semarang Barat yang bisa gitu ya, berkumpul di Semarang untuk membahas kira-kira ada langkah-langkah apa nih yang kita mau lakukan, kita mau olah dalam rangka hal ini. Jadi itu Bapak Ibu Saudara yang terjadi saat itu. Dan di depan sana tidak ada kejelasan, gelap ya, sama sekali tidak ada. Kita belum pernah mengalami pandemi yang seperti ini, baik seumur hidup saya, entah kalau Bapak Ibu Saudara yang namanya pandemi seluruh dunia, dalam kurun waktu usia kita belum pernah mengalami situasi yang seperti ini. Dan bisa dibilang gelap di hadapan kita, tidak ada cahaya sedikit pun yang menunjukkan pada kita ini kira-kira kita harus melangkah seperti apa. Nah, di saat seperti itu terang itu muncul ketika apa? Ketika kita melihat ada upaya-upaya yang konsisten, ketika para tenaga medis di tengah kegelapan itu tetap berusaha untuk mengupayakan yang baik, tetap berusaha untuk bayangkan Bapak Ibu, belum ada vaksin, mereka belum tahu ini penyakitnya bagaimana, harus ditangani seperti apa. Yang mereka lakukan adalah penanganan terhadap gejala COVID itu sendiri dan isolasi agar tidak ada penularan lebih lanjut yang terjadi. Jadi penanganannya adalah fokus pada gejala karena belum ada vaksin, belum ada pengobatan, belum ada obat dari COVID-19 ya. Jadi penanganannya lebih cenderung kepada gejala dan memelihara supaya daya tahan tubuh pribadi demi pribadi ini, pasien itu bisa kuat. Nah, Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu, saya sendiri melihat bahwa luar biasa tenaga medis melakukan upaya segala macam cara untuk bisa menolong meskipun mereka sendiri ada di dalam kegelapan. Kalau kita sakit flu, kita tahu obatnya yang kita cocok apa. Kalau kita sakit batuk, kita tahu kita cocoknya minum apa. Kalau kita nyeri, kita tahu kita bisa minum apa. Kalau Bapak Ibu Saudara yang punya penyakit menahun, ya, saya punya asam urat, udah ngerti tuh kalau saya asam urat, yang mana nih yang nggak nyaman? Berarti kalau bagian ini yang nggak nyaman nih pasti asam uratku kambuh. Kalau seperti ini berarti darah tinggiku kambuh. Kita ngerti dan tahu juga bagaimana menanganinya, tetapi ini sesuatu yang baru, sesuatu yang gelap di hadapan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi seperti itu, luar biasanya adalah bahwa masih banyak orang-orang yang mencoba menemukan terang, ya, titik-titik terang dengan apa? Dengan berupaya, dengan semangat mencari celah di antara kegelapan itu. Nah, Bapak Ibu, meskipun
di tengah situasi itu banyak juga orang yang merasa nyaman dengan kegelapan itu ya. Ya udah, saya nggak ngerti, saya tidak peduli, lebih baik saya berdiam diri, saya nggak mau ikut campur, dan ya sudah, terima saja seperti itu apa adanya, jalani saja hidup seperti apa adanya. Itu juga ada menjadi bagian dari kehidupan kita. Tetapi banyak juga orang-orang yang saya bahasakan mencari titik-titik terang yang kecil di tengah kegelapan itu, untuk mengupayakan ini gimana sih caranya untuk mencapai solusi dari situasi semacam ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini diawali dengan syukur kepada Tuhan. Syukur karena Paulus mengungkapkan di sini bahwa di dalam Allah, di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Yang mau saya tekankan adalah bahwa setiap kita itu dipelihara, dipilih, kita dikaruniai ya, diberi berkat anugerah secara spesifik oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Kita punya sebuah privilege, hak khusus. Kita diperlengkapi sedemikian rupa, dikaruniai dengan sebuah, kalau menurut saya semacam apa ya, mungkin kayak bed gitu. Oh, ini anak Allah, kamu adalah anak Allah. Kemudian ditegaskan berulang-ulang sesuai dengan kerelaan kehendaknya, bahwa ini bukan sesuatu yang kita upayakan, bukan sesuatu yang kita dapatkan karena usaha kita, tetapi karena kerelaan Tuhan sendiri dan kehendak Tuhan sendiri. Karena memang Tuhan ingin memberikan itu kepada kita, hak menjadi anak-anaknya. Dan di tengah itu semua ada penekanan bagaimana kita menyadari bahwa itu adalah karunia yang diberikan kepada kita. Kita harus mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang dirancang oleh Tuhan, bukan rancangan kita sendiri. Sesuatu yang dipikirkan oleh Tuhan sebagai bagian dari rencana Allah yang jauh lebih besar. Ya, di sini disampaikan di ayat ke-10 bahwa persiapan kegenapan untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik di surga maupun di bumi. Jadi ada gambaran yang luar biasa besar, dan kita ada di dalam gambaran yang besar itu menjadi bagian yang terkecil, bagian yang ada di dalam rencana besar Allah itu, karya penyelamatan itu. Dan di dalam rencana itu kita menjadi anak-anaknya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau di dalam Yohanes kita dikatakan bahwa Tuhan itu adalah terang, ya, digambarkan sebagai terang. Maka kita itu memang ya, bukan menjadi anak terang, tapi kita adalah anak-anak terang. Nah, kalau dunia ini ada di dalam kegelapan dan kita itu adalah anak-anak terang, bukan menjadi. Jadi mari bersikaplah seperti anak-anak terang, karena kita adalah anak-anak terang. Kalau menjadi berarti kita masih harus merumuskan, memikirkan kira-kira piye carane, bagaimana caranya. Kita harus mempelajari. Tetapi ketika kita dikatakan bahwa kita adalah anak-anaknya, berarti apa? Berarti kita secara natural sebagaimana ciptaan Allah yang dikatakan amat baik, kita punya hati nurani, kita dikaruniai dengan Roh Kudus untuk bisa menanggapi kegelapan dunia dengan terang yang kita punya. Kita punya waktu dan kesempatan yang baru di tahun yang baru ini untuk bisa melakukan sesuai dengan peranan kita sebagai anak-anak terang itu di tengah kegelapan. Ketika kita tidak pernah tahu di tahun ini akan apa lagi yang akan kita hadapi. Selain pandemi, apakah ada persoalan-persoalan yang akan kita jalani. Dan mari kita jadikan tahun 2020 di tengah kegelapan yang begitu mencengangkan bagi seluruh dunia, bukan hanya kita Bapak Ibu.
Mari kita belajar dari pengalaman itu dan di tahun 2021 menghayati bahwa kita adalah anak terang. Jangan takut dengan kegelapan. Jangan takut dengan masa depan yang begitu kita gak ngerti apa-apa. Sebab Tuhan memberikan kita hikmat untuk bisa memikirkan, memasuki kegelapan itu dengan terang yang Tuhan beri. Kita punya akal budi, kita punya semangat, kita punya berkat dari Tuhan yang memampukan kita untuk menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi di tahun 2021. Mari kita songsong tahun ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, dan dengan tetap berpegang pada Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita dan memilih kita menjadi anak-anak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, sampai dengan kedatangannya kembali terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara? Dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara?
Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 10 Januari 2021 mendatang ini. Tuhan memberkati. Mari kita naikkan syafaat kita. Bapa, kami menyambut tahun yang baru ini 2021 dengan sukacita. Meskipun kami mengawali tahun ini dengan suasana yang berbeda, yang tidak sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Namun kami meyakini dengan segenap hati, iman percaya kami, bahwa Tuhan menyediakan yang baik bagi setiap kami semua. Tuhan menolong kami untuk melewati tahun ini. Segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan mengerti dan Tuhan mencukupkan. Bapa, berikan kami kekuatan, sehingga segala apa yang akan kami alami, baik sukacita maupun duka, baik senang maupun sedih, kami boleh melewatinya bersama dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mampukan kami untuk boleh melewati kehidupan kami bersama dengan keluarga, dengan anggota jemaat, dengan saudara-saudara kami, dengan sahabat-sahabat kami, menghargai perjumpaan kami dengan mereka, membuat kami sungguh-sungguh boleh menjadi saluran berkat dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk reshuffle kabinet yang boleh terjadi. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati pribadi demi pribadi yang boleh menempati posisi-posisi yang baru. Engkau yang memberkati mereka, memperlengkapi mereka. Mereka boleh mengerjakan tugas panggilan mereka dengan sesuai dengan apa yang diperlukan oleh bangsa ini. Bapa, kami mau menyerahkan juga GKI Wuleri Plelen ke dalam tangan pengasihan-Mu. Setiap apa yang kami gumuli, baik secara pribadi maupun secara formal sebagai sebuah gereja, tubuh Kristus ini akan terus bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang menolong kami bersinergi, menyatukan hati dan pikiran kami, baik anggota jemaat, simpatisan, majelis jemaat, pendeta konsulen maupun hamba-Mu. Setiap kami mengambil peranan yang terbaik dari apa yang kami bisa, dan kami mampu memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa syafaat ini. Amin. Marilah kita haturkan persembahan dengan mengingat hal ini. Kami dasari dengan 2 Korintus ayat 9, pasal 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami anak-anak-Mu sungguh mengucap syukur. Tuhan telah memberikan kesempatan dan waktu untuk kami mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, terimalah persembahan kami. Hidup kami pun persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Cut dulu. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang
Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Sang Terang. Kami mengarahkan hati kepadanya. Pergilah, pancarkanlah terang yang daripadanya ke seluruh dunia. Kami siap memancarkan terang Kristus. Biarlah Allah, Sang Terang itu sendiri menyinari kita, menolong kita dan memampukan kita menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Selamat mengawali tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati.